Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Iketut Gedilanang Aristiawan dengan NIM 21095111082 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi sebagai bagian dari tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Ternak Babi tahun 2023. Induk babi memiliki umur bunting sekitar 115 hari. Perhitungan umur ini dihitung dari hari pertama induk tersebut dikawinkan. Umumnya, induk babi yang akan melahirkan menunjukkan perilaku gelisah seperti menghentak-hentakan kaki dan memukul-mukulkan ekor. Selain itu, induk tersebut juga akan menunjukkan penurunan nafsu makan. Selanjutnya, pada induk babi yang akan melahirkan, akan dilakukan pemisahan kandang. Pada induk babi yang sudah terbiasa melahirkan, pemindahan tersebut dilakukan sekitar 2-3 hari sebelum melahirkan. Sedangkan untuk induk babi yang belum pernah melahirkan, pemindahan dilakukan sekitar 1 minggu sebelum waktu melahirkan. Hal tersebut dilakukan agar induk babi tersebut memiliki waktu untuk beradaptasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kelahiran induk babi. Proses kelahiran dibagi menjadi 3 stadium. Stadium yang pertama yaitu stadium persiapan. Pada stadium ini, induk babi akan menunjukkan tanda-tanda seperti nafsu makan yang menurun, perut induk turun, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, berwarna merah, dan mengeluarkan lendir. Selanjutnya, ambing babi akan mengeras dan puting kebiruan. Apabila dipencet akan mengeluarkan air susu. Selanjutnya yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, induk babi akan menunjukkan perilaku gelisah, seperti bangkit dan berbaring secara berulang-ulang, ataupun menghentak-hentakan kakinya. Kemudian induk babi juga akan sering berbaring, tidak mau makan, dan juga sering kencing. Pada stadium ini, rahim akan mulai berkontraksi. Selanjutnya yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini akan terjadi proses kelahiran anak babi. Induk babi sendiri mengalami proses kelahiran selama 1-12 jam. Pada proses ini, induk babi diharapkan berada di dalam kondisi berbaring. Selanjutnya yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini akan terjadi proses kelahiran anak babi. Induk babi sendiri mengalami proses kelahiran selama 1-12 jam. Pada proses ini, induk babi diharapkan berada di dalam kondisi berbaring dengan suasana dan kondisi kandang yang tenang. Setelah kontraksi rahim pada stadium pembukaan, kemudian adanya kekejangan perut akan mengakibatkan janin terdorong keluar sehingga anak babi pun dapat lahir. Apabila mengalami kesulitan dalam melahirkan, dapat dilakukan injeksi hormon oksitosin yang dapat melancarkan dan membantu proses kelahiran tersebut. Setelah dilahirkan, anak babi diharapkan untuk langsung dipisahkan untuk mencegah adanya kanibalisme. Selanjutnya adalah setelah kelahiran. Setelah induk babi selesai melahirkan, plasenta harus segera dibuang dan jangan sampai termakan oleh induk babi tersebut. Hal tersebut untuk mencegah adanya kanibalisme. Selanjutnya, induk babi dibiarkan beristirahat sebentar, kemudian kandangnya harus segera dibersihkan. Selanjutnya adalah penanganan terhadap anak babi. Yang pertama yaitu pembersihan selaput lendir. Selaput lendir pada anak babi harus segera dibersihkan dengan lap yang bersih karena selaput lendir tersebut sering menutupi hidung dan mulut sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Yang kedua yaitu pemotongan tali pusar. Tali pusar harus dipotong karena merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Yang ketiga yaitu memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. Gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Karena gigi tersebut menyebabkan luka pada ambing induk, dan apabila anak babi tersebut berkelahi dapat menyebabkan luka yang dapat menjadi jalan masuknya penyakit. Yang keempat yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir di semua peternakan babi. Oleh karena itu, dilakukan pemotongan ekor pada anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong berkisar 2/3 sampai 3/4 dari panjang ekor anak babi tersebut. Selanjutnya yaitu mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi tersebut dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama dari induknya. Air susu tersebut mengandung kolostrum. Penyerapan kolostrum sangat penting untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, karena kolostrum ini berfungsi sebagai kekebalan untuk melawan penyakit pada masa awal-awal kehidupan anak babi tersebut. Selanjutnya adalah penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi dilakukan untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah. Selanjutnya yaitu penitipan anak babi. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan cara menitipkannya pada induk lain. Meskipun dipindahkan pada umur dini, peternak masih akan menjumpai masalah karena induk tersebut dapat dengan mudah mengenali anak-anaknya melalui penciuman. Untuk mengakali hal tersebut,
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan di dalam satu kotak selama 1-2 jam. Anak babi tersebut tidak menyusu hingga mereka mempunyai bau yang sama. Selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Pembuatan tanda digunakan untuk mengetahui pertumbuhan, seleksi, dan mempermudah pencatatan administratif dari anak babi. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulunya. Sedangkan pada peternak komersial, cara yang umum digunakan itu adalah dengan pemotongan daun telinga atau tato. Selanjutnya adalah penyapihan. Secara normal, anak babi disapih pada umur 8 minggu. Namun ada juga yang disapih pada umur 6 minggu, sehingga induknya dapat beranak 3 kali setahun. Namun sebelum menentukan waktu penyapihan tersebut, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti kondisi induk, anak, dan juga kondisi ekonomi peternak. Selanjutnya adalah kastrasi. Kastrasi sebaiknya dilakukan pada waktu anak babi berumur 4-8 minggu, karena pada umur ini anak babi tersebut lebih mudah untuk ditangani. Tujuan dari pengebirian ini adalah untuk keperluan seleksi perkawinan babi, untuk mempertahankan kualitas daging yang lebih bagus, dan juga untuk menjinakkan babi jantan yang buas. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.